Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala man kanu bi atharihim al-muktafa wa ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kembali kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, dan kita kembali di reportase ringkasan daurah bersama Fadilatus Syekh Dr. Syekh Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullahu Ta'ala, dan juga Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullahu Ta'ala. Dalam ringkasan kali ini kita akan mendengarkan ringkasan daurah atau materi yang sudah disampaikan di hari ketiga ini bersama Ustadz Beni Abdul Rahman LC Hafizahullahu Ta'ala dari Pondok Pesantren Imam Nawawi Hulim Pekanbaru. Seperti apa dan bagaimana nanti ringkasan daurah kita akan simak bersama-sama insyaallah, dan untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung mendengarkan dari Ustadz Beni Abdul Rahman LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man ihtada bihudah wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Asil TV dimanapun berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita bimbingan, petunjuk. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah, agar kita selalu istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencapai keridhaan dan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita doakan kepada Allah agar tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Asil TV dimanapun berada, ini adalah hari ketiga dari rangkaian daurah ilmiah yang diadakan di Masjid Al-Hijrah bersama Dr. Faris Yaslam Faraj Hafizahullahu Ta'ala dan Ustadz Maududi Abdullah Hafizahumallahu Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan meringkas hal yang berkaitan dengan materi daurah yang telah kita laksanakan mulai dari pagi tadi sampai Qubail Az-Zuhr. Insyaallah hal yang telah kita bahas pada pertemuan ini tentang al-usul as-salasah, dan diantaranya kita membahas tentang pondasi fundamental yang pertama. Bagaimana engkau mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka kita mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tampak di alam semesta. Di antaranya adanya malam dan siang, di antaranya adanya matahari dan bulan, di antaranya makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa langit yang langit 7 tingkat dan juga bumi 7 lapis dan apa yang ada di dalamnya. Dan di antara dalilnya adalah wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah malam dan siang, adalah adanya bulan dan matahari. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Janganlah kalian sekali-kali bersujud kepada matahari ataupun bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diletakkan kening, meninggikan dirinya hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan malam siang, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar-benar kalian hanya beribadah kepada Allah. Surat Fussilat ayat 37. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah pun juga mengatakan dan menghimbau kita, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai setiap manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang telah menciptakan generasi sebelum kalian agar di balik ibadah yang kalian laksanakan
kalian berada di dalam derajat bertakwa kepadanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah lah yang telah menjadikan bumi terhampar luas, dan Allah tabaraka wa taala yang menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah yang menurunkan hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah tabaraka wa taala hadirkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita semua. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali pernah menjadikan sekutu, saingan bagi Allah tabaraka wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui yang telah menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah, dan karena itu Allah lah zat yang pantas untuk disembah. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-Khaliq, pencipta dari segala hal yang ada di alam semesta, dialah zat yang pantas untuk disembah. Dialah zat yang pantas ditujukan seluruh bentuk ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di antara jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala, di antaranya adalah al-Islam, di antaranya adalah al-iman, di antaranya adalah al-ihsan, dan bentuk dari amalan-amalan tersebut di antaranya adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah, al-khauf, rasa takut kepadanya, ar-raja, berharap kepada Allah tabaraka wa taala, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah, ar-raghbah, mengharapkan kebaikan dari sisi Allah tabaraka wa taala berupa pahala, ar-rahbah, takut kepada Allah tabaraka wa taala atas azabnya, al-khusyu', merendahkan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala, al-khasyah, takut kepada Allah setakut-takutnya, al-inabah, kembali kepada Allah tabaraka wa taala, al-isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala, al-istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala dari hal yang tidak bisa kita lakukan, dan juga az-zabh, menyembelih karena Allah tabaraka wa taala, taqarruban ilaihi, seperti udhiyah ataupun aqiqah, ataupun menyembelih hewan dengan memuliakan tamu, wan nazr, dan menunaikan nazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha, dan aneka ragam ibadah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Dan di antara dalilnya adalah wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala, dan siapa saja yang menjadikan ibadah ditujukan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia berpotensi menjadi seorang yang musyrik dan juga kafir, keluar dari agama Islam. Dan kaum muslimin dan muslimat pemirsa Asil TV dimanapun berada, dan di antara bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah adalah berdoa. Dan dalilnya adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah tabaraka wa taala mengatakan berdoalah kepadaku, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku jawab setiap doa yang kalian panjatkan. Dan di dalam daurah ini kita mendapatkan faedah dari Syekh bahwasanya ad-du'a'u thalathu manazil, doa itu memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, potensi pertama dari doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala, yang pertama adalah Allah tabaraka wa taala kabulkan doa tersebut tatkala seorang mengharapkan agar Allah tabaraka wa taala memberikan kepadanya rezeki berupa anak keturunan. Kemudian Allah tabaraka wa taala kabulkan doa tersebut. Allah jadikan anak tersebut sebagai anak yang saleh, salehah, berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan ibadah Allah, mengikuti Nabi SAW, maka pada saat itu doa yang telah ia panjatkan kepada Allah dikabulkan di dunia. Apabila doa tersebut tidaklah Allah tabaraka wa taala ijabah sesuai dengan apa yang ia pinta, kemungkinan kedua, Allah tabaraka wa taala akan hindarkan dirinya dari mara bahaya yang akan menimpa dirinya. Maka dengan itu, apabila kita berdoa kepada Allah, tak kunjung Allah tabaraka wa taala jawab sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah, kemungkinan kedua, Allah tabaraka wa taala
akan selamatkan kita dari mara bahaya yang akan menimpa diri kita. Dan kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Asil TV dimanapun berada, andai kata kemungkinan pertama tidak didapat dan kemungkinan kedua juga tidak didapat, maka doa yang telah kita sanjungkan, yang telah kita pinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemungkinan ketiga akan menjadi amunisi bagi kita kelak di hari akhir, akan menjadi deposito kita di hari akhir yang akan memudahkan kita untuk menghadapi suasana di hari akhir kelak. Maka dengan itu, doa adalah bahagian dari ibadah, dan siapa saja yang berdoa kepada Allah ataupun enggan untuk berdoa kepada Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati, siapa saja yang enggan, yang takabur, tidak mau berdoa kepada Allah ataupun berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita juga mempelajari tentang beberapa ibadah qalbiyah. Beberapa ibadah qalbiyah. Ibadah yang sebenarnya itu bersumber dari amalan hati seseorang. Di antaranya adalah al-khauf, rasa takut. Dan rasa takut di sini adalah rasa takut hamba secara mutlak hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia takut amalannya tidak diterima. Dia takut apabila mendapatkan azab dari dosa yang ia lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah katakan, fala takhafuhum, jangan kalian sekali-kali takut kepada mereka. Takut atas sesuatu yang menimpa kalian. Karena wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah bahwasanya apabila mereka akan berusaha memberikan mudarat kepada dirimu, maka ketahuilah bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa memberikan mudarat terhadap dirimu kecuali jika Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan hal tersebut. Maka layaklah rasa takut itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata jikalau kalian benar-benar beriman. Akan tetapi di sini ada hal yang menjadi tanda kutip. Ada perasaan takut yang sifatnya itu tabi'i. Ketika seseorang takut akan digigit ataupun disengat oleh ular ataupun kalajengking dan semacamnya, maka bentuk takut ini adalah takut jibilli, takut tabi'i, takut yang itu adalah hal dasar yang ada di dalam diri manusia. Seperti dia takut terinjak paku, dia takut tabrakan mobil wal-i'yadu billah dan lain sebagainya. Ini adalah takut yang sifatnya tabi'i. Apabila itu ada pada diri seseorang, maka dia tidak jatuh kepada kesyirikan. Tetapi jikalau dia takut kepada suatu benda, akankah itu jin, akankah itu manusia, ataupun keadaan tertentu, dan takutnya itu tidak ada alasan, maka itu adalah takut yang berpotensi menjatuhkan orang tersebut pada kekufuran besar, malahan bisa berujung kepada lembah kesyirikan sehingga dia keluar dari agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Asil TV dimanapun berada, kemudian di dalam kitab ini kita juga diajarkan tentang permasalahan ar-raja, ibadah hati, yaitu harapan. Bagaimana kita berharap kepada Allah, tamak di dalam berharap untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Siapa saja yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, ar-raja, keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citai, maka tatkala seorang ingin berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Mestilah dia beriman dengan keimanan yang kuat. Kemudian dia melaksanakan amalan saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidaklah layak bagi dirinya untuk mempersekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ibadah bersama hal yang lain. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala wal muslimat, para pendengar Asil TV dimanapun berada, kemudian ada hal yang diajarkan kepada kami, at-tawakkul, yaitu mengambil sebab.
mengambil sebab, berusaha untuk melaksanakan sesuatu, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman. Di sini tawakal, kita mengambil sebab. Kita mengambil sebab, dan sebab tersebut kita tidak bergantung kepadanya. Sebab itu hanya sebagai akses, sedangkan hasil kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Apabila sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, maka bersyukur. Dan apabila tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersabar atas keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang dinamakan dengan tawakkul. Mengambil usaha dan bertawakal akan hasilnya kepada Allah. Berbeda dengan tawakul. Tawakul tidak mengambil sikap tertentu dan dia hanya menyerahkan hasil kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini tidak diajarkan di dalam Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kemudian kita juga diajarkan tentang ar-raghbah wal-rahbah wal-khusyu'. Ar-raghbah ini lebih spesifik dibandingkan ar-raja, karena ar-raghbah menginginkan sesuatu kebaikan yang lebih dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ar-rahbah adalah rasa takut yang sejadi-jadinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan azabnya. Dan al-khusyu' ini adalah sikap merendah seorang hamba kepada Allah dan merasa kerdil di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah titel yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat, bahwasanya para nabi dan rasul mereka berusaha untuk bersegera melakukan kebaikan demi kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami dan mereka beribadah kepada kami, raghaba, penuh pengharapan akan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala, balasan kebaikan, wa rahaba, dan takut akan azab Allah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ibadah yang mereka lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kemudian al-khasyah ini lebih spesifik lagi dibandingkan al-khauf. Sedangkan ar-raghbah ini adalah penghujung dari al-khauf, rasa takut. Penghujung dari khauf adalah ar-raghbah. Sedangkan al-khusyu' ini lebih kuat lagi dibandingkan al-khauf. Al-khasyah lebih kuat lagi dibandingkan al-khauf. Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kalian takuti mereka secara berlebihan, akan tetapi takutlah kalian secara berlebihan kepada Allah. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, karena tujuan dari al-ilmu adalah al-khasyah. Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang-orang yang benar-benar takut sejadi-jadinya kepada Allah hanyalah dari kalangan para ulama, yaitu mereka yang berilmu dan beramal sesuai dengan ilmu, dan mereka benar-benar takut kepada Allah. Maka ilmu akan mengantarkan rasa khasyah, dan khasyah ini lebih tinggi maqamnya dibandingkan al-khauf. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kemudian kita juga diajarkan tentang ibadah qalbiyah, diantaranya adalah al-inabah, yaitu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan serahkanlah diri sepenuhnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah sifat dasar seorang mukmin ketika dia berada di atas kealfaan, tatkala dia berada di atas kemaksiatan, maka tidaklah aib bagi dirinya untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meniti kebaikan kembali. Kemudian kita diajarkan tentang al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan ini juga yang kita sebutkan 17 kali
kecuali di dalam salat 5 waktu yang wajib yang kita lakukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka tidak ada satupun bentuk pertolongan kecuali hanya dari Allah tabaraka wa taala. Laulallah ma sallaina wala sumna wala tasaddaqna. Kalaulah bukan karena Allah tabaraka wa taala, tidak akan mungkin kita melaksanakan salat. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah tabaraka wa taala, tidak akan mungkin kita bisa berpuasa. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah tabaraka wa taala, tidak akan mungkin kita mampu untuk bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, hal yang diajarkan oleh Syekh kepada kami adalah tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah yaitu al-lawth, meminta pertolongan kepada meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala dari segala keburukan. Di antaranya ketika kita akan membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hukum asal meminta perlindungan hanyalah kepada Allah. Dan juga di dalam surat An-Nas dan Al-Falaq, Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengatakan, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bukhurnya bisa? Bukhur. Asap. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kemudian al-isti'adzah yaitu meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada setiap orang tua yang memiliki anak untuk memintakan perlindungan kepada Allah, agar Allah yang memberikan perlindungan kepada anaknya. Di antaranya Nabi ajarkan, u'idzuka bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Rasulullah SAW ajarkan kita untuk mengambil proteksi, perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar Allah yang memberikan perlindungan kepada anak kita. Bukan kita bergantung kepada jimat, bukan kita bergantung kepada buhulan, bukan kita bergantung kepada selain Allah, tetapi mintalah perlindungan, proteksi hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kemudian hal yang diajarkan oleh Syekh kepada kami yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW yaitu agama Islam, itu adalah agama dalil, bukan agama akal, akan tetapi agama yang berlandaskan dengan dalil. Dan al-Islam adalah al-istislamu billah, al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu memasrahkan diri hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara mengesahkan Allah. Maka hal yang berkaitan dengan Islam yaitu seseorang mesti menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan hal yang pertama yaitu bertauhid kepada Allah. Dan ini adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu di antara tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami benar-benar telah utus di setiap kalangan umat seorang rasul yang tugasnya apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan jauhilah segala sesuatu yang mampu melencengkan seseorang dari peribadatan kepada Allah tabaraka wa taala. Akankah cukup hanya dengan mentauhidkan Allah? Tidak. Mesti harus al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya dengan pengakuan saya adalah seorang yang bertauhid, tetapi mesti diaplikasikan, dilaksanakan, dan ditampakkan dengan amalan ketaatan. Karena amalan adalah bahagian dari rukun iman.
tidaklah sah keimanan seorang jikalau dia tidak melakukan amalan. Dan di antara bentuk amalan adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga dari Islam itu sendiri adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Dan ini yang ditampakkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan inni bara'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari kalian, wahai ayahku, wahai Namrud, wahai umat yang menyembah berhala pada saat itu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah 3 poin yang tidak bisa terlepaskan dari keislaman seorang, dari agama seorang, yaitu dia mentauhidkan Allah, kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia tidak jatuh kepada kesyirikan, alias dia berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dari kesyirikan itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama ada 3. Dan ini diwakilkan oleh hadis kedua yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disebut ataupun dipopulerkan dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang al-Islam, al-Iman wal-Ihsan. Al-Islam 5 rukun, dan kunci dari 5 rukun tersebut mesti harus ada syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini ibarat pondasi fundamental. Tidaklah sah salat, tidaklah sah zakat, tidak sah puasa, tidak sah haji seorang jikalau dia tidak memulai dengan 2 kalimat syahadah. Ibaratnya 2 kalimat syahadah ini adalah pondasi, sedangkan 4 tambahan yang lainnya adalah tiang-tiang dari pondasi tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asal TV dimanapun berada, kemudian al-iman, yaitu rukun iman yang 6 yang kita ketahui, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, apabila engkau tidak menemukan Allah di saat engkau melaksanakan ibadah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat dirimu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kasan materi tauhid yang telah diajarkan oleh Asy-Syaikh kepada kami. Kemudian pada pertemuan ini kami membahas tentang matan Baiquniyah, matan al-Baiquni. Kemudian kita membahas tentang hadis mu'an'an, mu'an'anun ka'an sa'idin wa an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dan di dalam sanadnya itu terdapat sirah an ataupun qala, bukan dengan siratu jazmin. Siratu jazmin adalah ketika seorang perawi mengatakan haddatsana, sami'tu, sana dan lain sebagainya, itu adalah siratu jazm. Sedangkan mu'an'an dalam hadis itu ada kalimat yang diriwayatkan oleh perawi dengan redaksi an. Dan di dalam permasalahan hadis mu'an'an ini, maka dia masuk ke dalam kategori dhaif secara umum. Akan tetapi dia bisa diterima dengan memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah yang meriwayatkan hadis itu bukan seorang yang melakukan tadlis. Tadlis itu adalah dia melakukan sebuah penipuan yang samar, tidak diketahui kecuali oleh muhaddis mudaqqik, oleh ahli hadis yang benar-benar terperinci untuk membahas tentang ilmu rijal. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya hadis mu'an'an, yang pertama, perawi bukanlah seorang yang melakukan tadlis. Yang kedua adalah harus ada subutul liqa, benar-benar antara yang ma'an'anah hadis ini, dia itu benar-benar bertemu dengan syekh yang ia dapatkan hadis itu. Dan ini syarat yang dipersyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Thubutul liqa, memang benar-benar bertemu antara fisik yang mendengarkan hadis dengan yang menyampaikan hadis. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asal TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan
dikenal juga yang meriwayatkan mu'an'an ini afwan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kemudian juga ada hadis mubham. Hadis mubham adalah hadis yang ketika perawi meriwayatkan hadis itu tidak diberikan nama orang yang meriwayatkan. Misalnya dia katakan, sami'tu an fulan, aku dengar hadis ini dari fulan. Atau ja'a rajul, atau ja'at imra'atun, datang seorang laki-laki, datang seorang perempuan, dan lain sebagainya. Ketika didapatkan sebuah hadis, tidak dinamakan orang yang menyampaikan hadis tersebut di dalam rantai periwayatan sanad, maka ini dinamakan dengan mubham. Maka mubham masuk dalam kategori dhaif di dalam hadis. Akan tetapi jikalau ada sesuatu yang mubham, tidak diberikan nama di dalam hadis, misalnya ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabiah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila nabi atau jaat imra'atun ila nabi, datang seorang sahabat laki-laki, datang seorang sahabat perempuan, atau anna a'rabiyan, bahwasanya ada seorang Arab Badui dan lain sebagainya, apabila yang tidak disebutkan namanya adalah kalangan sahabat, maka sahabat pada dasarnya mereka adalah udul, mereka adalah orang-orang yang adil. Maka apabila ini derajatnya pada tabaqah sahabat, pada level sahabat, maka hadis itu diterima. Sedangkan jikalau bukan dari kalangan sahabat, andai kata itu dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'un tabi'in dan seterusnya, maka itu masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian di dalam daurah ini kita juga masuk ke dalam hadisun alin wa hadisun nazil, yaitu sanad yang alin dan sanad yang nazil. Sanad yang alin itu wa kullu ma qalla rijal wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala. Dan setiap hadis yang apabila di dalam setiap rantai ataupun jenjang periwayatannya itu yang meriwayatkan di dalam setiap silsilah ataupun rantai periwayatannya itu orang yang jumlahnya sedikit, maka ini masuk dalam kategori sanadun alin, sanad yang sangat tinggi. Karena yang meriwayatkan hadis itu hanyalah sedikit orang. Dan berpotensi hadis yang diriwayatkan oleh sedikit orang, kemungkinan kedustaan padanya itu kecil. Dan andai kata ada kedustaan, maka mudah untuk ditemukan. Sedangkan wadidduhu dzakallazi qad nazala, hadis yang sanadnya nazil, yaitu dia lebih banyak. Di setiap tabaqah level periwayatannya banyak yang meriwayatkan, maka sanadnya nazil dan berpotensi ada perubahan di dalam redaksi matan apabila di setiap tabaqah banyak yang meriwayatkan. Maka Yahya Ibnu Ma'in pernah mengatakan dia membutuhkan baitun khalin wa sanadun alin. Beliau membutuhkan rumah yang kosong untuk mendapatkan hadis yang sanadnya alin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal mauquf huwal maqtu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi matan itu dinamakan dengan hadis marfu', wa ma li tabi'in huwal maqtu', dan apa yang disandarkan kepada tabi'in dinamakan dengan maqtu'. Dan di dalam bait selanjutnya kita ada hadis mauquf, wa ma adhaftahu ilal ashabi min, dan apa saja matan yang disandarkan kepada para sahabat, min qaulin wa fi'lin, akankah itu perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat, fahuwa mauqufun zukin, maka itu adalah hadis mauquf. Hadis marfu yang apabila matan disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, hadis maqtu' disandarkan kepada para tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian itu adalah beberapa ringkasan dari matan Al-Baiquniyah. Kemudian kita berpindah kepada matan Al-Waraqat yang telah diajarkan oleh Syekh kepada kami di dalam daurah ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Sil TV dimanapun berada,
pada pertemuan yang berlalu kita telah membahas tentang hukum syar'i dibagi kepada dua, al-ahkam at-taklifiyatul khamsah, hukum-hukum yang dibebankan kepada setiap mukallaf, dan 5 jenis, wajib, sunnah ataupun mandub ataupun mustahab, muharram, makruh, dan mubah. Kemudian ada hukmun wad'i, akankah itu sebab ataupun syarat ataupun penghalang yang 3 hal tersebut menjadi tanda akankah sah ataupun batal sebuah ibadah ataupun muamalah. Kemudian dalam pertemuan ini kita membahas tentang permasalahan al-kalam. Al-kalam wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam ismani au fi'lun wasmun. Di dalam bahasa Arab, kalam dikatakan kalam apabila dia terdiri dari 2 suku kata, ataupun kata yang di depan itu adalah fi'il, kata kerja, dan setelahnya itu isim. Dan ini dinamakan dengan jumlah ismiyah apabila mubtada dan khabar, dan dinamakan jumlah fi'liyah apabila fi'il dan fa'il. Dan al-kalam, definisi istilahnya adalah al-lafzul mufid, adalah lafaz yang memberikan faedah. Dan kalam yang memberikan faedah, dia mesti malfuz, dia terangkai dari huruf hijaiyah, kemudian masmu', dapat didengar, kemudian mufid, memberikan faedah. Kemudian kata itu sendiri, al-lafz, ada al-musta'mal, ada al-muhmal. Al-lafzul musta'mal adalah lafaz yang memang ada di dalam tatanan bahasa Arab. Sedangkan al-lafzul muhmal, dia disebut tetapi tidak memiliki makna. Seperti kata daizun, kebalikan dari zaid. Zaid adalah nama orang. Sedangkan daiz itu dinamakan dengan al-lafzul muhmal, tidak memiliki makna di dalam bahasa Arab. Kemudian tentang madlulul kalam, kalam tersebut ada yang bisa berpotensi untuk dinafikan, untuk dikatakan tidak, untuk pula orang yang lebih ganteng mengatakan dia buruk. Maka bisa saja kalam khabari dibenarkan ataupun didustai. Sedangkan al-insya, ma la yumkin, tidak insya, tidak boleh dinafikan. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah, maka ada yang beribadah kepada Allah, dan juga ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ada perintah dari Allah datang, ada larangan dari Allah datang, tidak serta-merta perintah ataupun larangan Allah tabaraka wa ta'ala diindahkan. Maka ini dinamakan dengan insya. Ini dinamakan dengan insya. Tidak mesti perintah, u'budullah, Allah perintahkan untuk beribadah, akan semua insan beribadah kepada Allah. Ketika Allah katakan, la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian persekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan suatu apapun, dengan firman tersebut, tidak serta-merta tidak ada kesyirikan. Nyatanya ada kesyirikan, walaupun Allah larang kesyirikan. Maka ini dinamakan dengan insya. Tidak boleh didustai, tetapi tetap ada yang melakukan fakta sebalik dari perintah ataupun larangan tersebut. Kemudian dari segi realita kalam tersebut dibagi kepada hakikah dan majaz. Hakikah adalah al-lafzul mawdu'u limastu'milalah. Dia adalah lafaz yang benar-benar diletakkan untuk makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Seperti kalimatu asad, kata singa. Singa itu menunjukkan al-hayawan al-muftaris, hewan yang buas. Maka makna asli dari singa adalah makna yang terkandung padanya, yaitu hewan buas. Kemudian juga ada majaz. Di antara majaz adalah kata singa juga. Tetapi kita ketika melihat seorang berpidato di atas mimbar, kita katakan saya melihat, saya mendengar, bukan seekor, tetapi kita katakan saya perintah Allah tabaraka wa ta'ala yang datang kepada hambanya. Ya, segala perintah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Dan untuk masalah perintah ini ada 3 bentuk. Apabila datang dari atas, yaitu dari Allah Jalla Jalaluh, kemudian diperintahkan titah oleh Allah kepada makhluk, ini dinamakan dengan al-amr. Ini dinamakan dengan al-amru, perintah yang menunjukkan bahwasanya dia memerintah antara makhluk dengan makhluk. Levelnya sama-sama makhluk. Maka ini dinamakan dengan al-iltimas. Kemudian ada yang dinamakan dengan doa.
Doa itu bukan perintah, tetapi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, dan itu adalah bahagian dari ibadah. Dan apabila doa dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka akan jatuh kepada kesyirikan. Dan terakhir kita akan rangkum materi dari Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Maududi Abdullah LC tentang hal yang berkaitan dengan kaedah al-asma was sifat. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Di 10 menit menjelang adzan Isya kita akan bahas tentang rangkuman dari kaedah-kaedah al-asma was sifat yang telah kita ambil faedahnya di dalam majlis yang mulia ini. Kita kembali kepada kaedah yang pertama, lillahil asma'u was sifat. Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung yang tinggi. Maka tidak bisa dipungkiri, walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama yang mulia tersebut. Maka Allah memiliki nama, Allah juga memiliki sifat. Kemudian yang kedua, kullu ismin min hadhil asma' yatadammanu sifatan kamilatan salimatan min kulli naqsin wa 'aib. Setiap nama yang ada pada Allah tabaraka wa taala, di dalamnya itu terkandung sifat yang sempurna, yang paripurna, yang selamat dari setiap kekurangan dan aib. Allah tabaraka wa taala memiliki nama, dan di balik nama tersebut ada sifat yang sempurna, paripurna, yang selamat dari segala bentuk kekurangan dan aib. Kemudian yang ketiga, kullu ismin yatadammanu sifah. Setiap nama Allah tabaraka wa taala sudah barang tentu di dalamnya itu terkandung makna sifat, wa laisa kullu sifatin yatadammanu isman. Bukan berarti setiap sifat Allah tabaraka wa taala mesti harus ada nama. Pada pertemuan yang berlalu kita sampaikan tentang Allah yaghdab, Allah yal'anuhum, Allah melaknat mereka, Allah marah kepada mereka. Bukan berarti atas sifat tersebut mesti harus didatangkan pula nama yang berkaitan dengan sifat ini. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala yanzil. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala yanzil, Allah turun. Ini adalah bahagian dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun tidak serta-merta dari sifat tersebut akan lahir nama baru dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari satu sisi, nama Allah lebih khusus dibandingkan sifat, dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala lebih umum dibandingkan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaedah yang ketiga yang telah kita bahas juga, kaedah yang keempat yang telah kita bahas juga, babul asma'i was sifati tauqifi. Bab yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Mesti berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tugas kita bagaimana? Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan juga sifat. Begitupun dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW terhadap Allah dari nama dan juga sifat. Kemudian tugas yang kedua apa? Kita menafikan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala nafikan tentang dirinya dan juga Rasulullah SAW, seperti Muttalib. Nama kakek Nabi SAW adalah Abdul Muttalib. Akankah serta-merta ketika Abdul Muttalib itu adalah nama kakek Nabi, akankah Muttalib itu adalah nama dari Allah tabaraka wa ta'ala? Maka mesti harus ada dalil yang menyatakan itu adalah nama Allah. Jikalau tidak ada dalil, maka kita akan Al-Muttalib bukan bahagian dari nama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pijakan bagi kita untuk perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau tidak ada Al-Quran, As-Sunnah menyatakan itu nama dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala, kita tawakuf, kita tidak menyatakan itu adalah nama dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perbedaan antara kita mengisbat apa yang Allah isbat, kita menafikan apa yang Allah nafikan. Berbeda dengan Jahmiyah. Jahmiyah mereka memungkiri setiap nama dan juga sifat Allah. Setiap nama dan sifat Allah mereka pungkiri. Sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan nama Allah, tetapi sifat yang terkandung pada nama tersebut mereka
menafikan. Dan dari kalangan Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama Allah dan mereka menetapkan sebahagian nama Allah, menetapkan sebahagian sifat dari nama Allah dan mereka mentakwil sebahagian yang lainnya. Maka sifat Allah tabaraka wa taala ada yang sabitah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada yang bersifat manfiyah apabila tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam As-Sunnah, maka itu bukan bahagian dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Al-kalamu fi sifati kal kalami fi dzat. Apabila kita berbicara tentang sifat Allah tabaraka wa taala, maka itu berbicara tentang zat Allah tabaraka wa taala. Dan poin baru yang kita dapatkan di dalam pertemuan ini, di dalam pembelajaran kaidah al-asma was sifat, yaitu isnani yajibu tajannubuhuma fil asma'i was sifat. Ada dua perihal yang mesti kita menjauhi, dua perkara ini di dalam bab al-asma was sifat. Yang pertama apa? At-tamtsil. At-tamtsil itu adalah kita serupakan, kita permisalkan, kita samakan Allah dengan makhluk. Ini dinamakan dengan tamsil. Dan ini tidak boleh. Menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh. Karena dalil asalnya, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai Allah. Sesuatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwa samiul basir. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dengan pendengaran yang paripurna. Al-Basir, Allah adalah zat yang maha melihat dengan penglihatan yang paripurna. Kemudian ada yang dinamakan dengan ta'til. Kita mesti harus menjauhi ta'til. Ta'til ini adalah menafikan nama Allah tabaraka wa ta'ala dan juga sifatnya, ataupun menafikan salah satu. Seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Mereka tetapkan nama Allah, tetapi sifat Allah mereka pungkiri. Seperti Jahmiyah, mereka tetapkan nama Allah dan serta-merta mereka pungkiri juga sifat yang terkandung pada nama Allah tabaraka wa taala. Dan at-tamtsil dan at-ta'til mesti kita jauhi. Maka bagaimana akidah kita? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, dan kita nafikan apa yang dinafikan Allah dan juga Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaidah selanjutnya, kullu mu'attilin mumassil. Setiap orang yang mentaktil nama Allah, mentaktil sifat Allah, membatalkan, menafikan nama ataupun sifat Allah, maka dia dikategorikan sebagai mumassil. Apa itu mumassil? Mereka di awal melakukan ta'til, membatalkan nama ataupun sifat Allah, mereka pergi terlebih dahulu. Oh, jikalau seperti ini, maka Allah akan menyerupai ini. Kalau Allah menyerupai ini, maka akan menjadi begini. Maka dengan itu mereka permisalkan Allah. Kalau begitu Allah akan menyerupai sesuatu, akhirnya mereka ta'til. Mereka batalkan sifat ataupun nama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka sebelum jatuh kepada ta'til, mereka menjadikan Allah sama seperti yang lainnya ataupun menyamakan Allah dengan makhluk. Maka tugas kita sebagai ahlu sunnah bagaimana? Kita berada di pertengahan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang Allah nafikan. Kemudian kita akan selamat jikalau kita berada di atas kaedah menetapkan makna. Apabila Allah katakan tentang dirinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kita tetapkan maknanya sesuai dengan apa yang tercantum padanya. Maka isbatul makna. Yang pertama kita tetapkan makna. Bukan kita katakan tidak tahu dan kita serahkan maknanya kepada Allah. Tidak. Kita katakan maknanya seperti ini. Maknanya seperti ini. Sedangkan tentang kaifiyah, tentang tata cara, tentang bagaimananya baru kita tafwid, serahkan kepada Allah. Tatkala Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanyakan tentang al-istiwa, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa adalah perkara yang maklum, yang bisa diketahui. Wal kaifu majhul, dan tata caranya adalah perkara yang majhul,
wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pemirsa Asil TV yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang kedelapan adalah la majala lil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ruang bagi akal kita untuk mempersoalkan, membahas perkara-perkara yang sifatnya ghaib. Dan di antara al-asma' was sifat ini adalah perkara ghaib. Tentang azab kubur itu adalah perkara ghaib. Tentang nikmat kubur itu adalah perkara ghaib. Tentang berbangkitnya manusia kelak itu adalah perkara ghaib. Dan kepala kita, otak kita, rasio kita, pikiran kita, nalar kita tidak akan bisa sampai kepada perkara-perkara hakikat-hakikat perkara ghaib. Maka dengan itu mesti akal ini taba', mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ghairu mustaqil, tidak berdiri merdeka sendiri, tetapi mesti berada di belakang Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah kullu fahmin yukhalifu fahma salafi fi babil asma'i was sifat fahuwa fahmun batilun khati'. Setiap pemahaman tentang al-asma' was sifat dan itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Dan salaful ummah yang saleh secara mutlak adalah kalangan para sahabat. Mereka adil secara keseluruhan. Sedangkan kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in yang kita ikuti adalah yang saleh. Maka apabila ada pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman salaf, maka itu adalah pemahaman yang salah dan batil. Inilah yang dapat kita ringkas dalam pertemuan ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Inilah yang dapat kita sampaikan. Wallahu yahdi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk penyampaian materi ringkasan daurah yang sudah dilaksanakan di Masjid Al-Hijrah untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Benny Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi peserta daurah di saat ini. Dan ingat, besok adalah hari terakhir dari daurah ini, dari jam 7.30 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala dan juga Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Dan jangan sampai lupa di hari Ahad kita akan bersama-sama untuk menyimak tablik akbar bersama Ustadz Abu Yahya Badur Salam di jam 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai dengan tema mulianya ilmu dan juga ahli ilmu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.